ini menjadi sebuah pelajaran bersama bagi kita. Dan saya selalu katakan ya, bahwa apabila pada saat putusan selesai diterima, saya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi jika putusan selesai pada saat itu tidak diterima dan kemudian sidang maju pada pokok perkara, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh para lawyer saya. Masih rekan-rekan jurnalis. Tapi kalau kita menggunakan putusan pra-peradilan pada sebetulnya kita bukannya hanya secara teknis kami lebih dulu pelimpahan pada jadinya pendaftaran. Jadi hanya masalah waktu saja. Ini adalah cerita klasik tentang balapan artinya bagaimana mengumpulkan pra-peradilan kita masukkan tangan kanan. Dari dulu memang selalu bukan pra-peradilan memasukkan dan dari sepertinya ya kurang lengkap, sepertinya juga tidak dipedomani adanya SEMA nomor 3 tahun 2026 barusan. Memang ini perintah kepada hakim ya, pedoman bagi hakim-hakim di lingkungan mahkamah. SEMA itu mengatakan bahwa apabila pra-peradilan itu bukan soal perkara yang seharusnya dipedoman adalah tentang pemeriksaan perkara. SEMA nomor 3 tahun 2020 jelas mengatakan pemeriksaan selama pemeriksaan ini perkara sudah dijauh oleh adanya pra-peradilan itu yang harus penting. Namun oleh luar kami tidak diterima, pengadilannya tidak diterima, tidak sekali lagi tidak berarti kami dikalahkan. Yang lain sehingga pertimbangan soal pasal 75 ayat 4 terus kemudian 206 ayat 1 dan 2 itu tidak menjadi pertimbangan bahwa seharusnya kalau penuntut akan memperbaiki surat dakwaan harus didahului adanya kesempatan yang diberikan oleh hakim untuk melakukan ini tanpa adanya itu, sehingga kita akan terus ambigu soal pasal 75 ayat 4 itu yang pokoknya karena pra-peradilan ini ditolak begitu saja di depan itu, maka kasus ambiguitas tentang ketidakjelasan pasal 75 ayat 4 itu adalah terus ya, tadi hakim juga merujuk ke tema yang tadi adalah nomor 3 tahun 2026 yaitu sebenarnya kalau itu dirujuk kan ini kan tinggal pembaca seharusnya tidak merujuk ke sana karena tidak ada aturan yang berlaku seluruh. Nah itu yang kami lihat itu bagaimana peraturannya baru keluar diperlakukan pada perkara kami. Seharusnya itu untuk yang ke depan. Dan satu hal lagi, kalau ditolak ini bukan berarti kita nanti itu tidak melawan dakwaan mereka. Kami tetap akan melawan dakwaan mereka dan mudah-mudahan putusannya akan sama seperti diterima, meskipun itu di akhir nanti. Nah, banyak orang menduga bahwa memang dibuat seperti itu agar apa? Agar pokok perkaranya nanti hilang. Dugaan orang ya, karena apa? Nanti yang kita dimenangkan nanti di belakang. Berarti perkara walaupun sudah luar biasa persidangannya, tapi yang dimenangkan adalah perlawanan kami. Nah itu yang banyak orang khawatir seperti itu. Karena ini terjadi di Solo, di DLS itu jelas ya. Semua UGM babak belur ini babak belur. Terakhir yang diputuskan malah eksepsinya yang dimenangkan. Nah ini, ya. Kami khawatir. Jadi jangan dianggap kami tidak melawan, kami melawan. Tapi kalau akhirnya nanti eksepsi itu yang digunakan, kami dimenangkan, sehingga perkara ini jadi dong. Ini yang kami khawatir. Sudah bertahun-tahun sidang, ternyata yang dilihat adalah putusan eksepsi. Ya kan? Nah, itu yang kami khawatir. Ya, bahkan kami yakin akan dimenangkan di belakang, ya kan? Itu penyelamatan. Nah, itu hilang. Karina, Tengah, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga awak media dan juga masyarakat yang sudah hadir atau mengikuti jalannya proses persidangan ini. Jadi sejujurnya kami sangat menghormati keputusan daripada hakim pra peradilan, dan perlu kami tegaskan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa pra peradilan kami dinyatakan NU itu bukan berarti kami kalah, juga tidak berarti membenarkan proses yang dilakukan oleh kejaksaan. NU ini hanya saja bahwa permohonan kami dari pusat itu saja, dan ini akan berlanjut lagi. Mereka janganlah kita bangun narasi-narasi di luar sana yang seolah melalui putusan ini itu menyatakan bahwa seluruh proses terhadap keputusan ini gugur gitu. Sah dan seluruh keberatan kami gugur. Maaf, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi bagi kami itu pra peradilan ini hanyalah pembelaan secara maksimal. Kami lihat ke depan dan masa depan ada di depan. Jadi kami ini hari ini satu pintu pra peradilan telah selesai, tapi pembuktian terhadap perkara ini belum selesai. Jadi kembali lagi ke terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karina. Jadi saya tambahkan sekali lagi ya bahwa supaya seluruh media dan masyarakat Indonesia memahami betul ya langkah-langkah yang dilakukan oleh saya dan tim pembela Dr. Tifa ya, tim advokat saya, bahwa memang dari awal kami sudah mempersiapkan untuk sidang pokok perkara. Tapi mengapa kami kemudian mengajukan pra peradilan? Karena memang ada sesuatu yang dibelokkan. Sekali lagi ada sesuatu prosedur hukum yang dibelokkan ya, karena jelas sama putusan tidak ada pada pasal 75 yang keempat, tetapi ternyata ada. Dan kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, hakim ketika memutuskan bahwa pengajuan pra peradilan kami itu tidak diterima dari sisi itunya, tetapi dari sisi administratifnya kami dinyatakan terlambat, itu aja. Jadi bukan pada sisi kami ingin membenarkan itu. Maka sekali lagi perjuangan saya ini bukan soal perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena bagi kami pasal 75 ayat 4 yang digunakan itu yang tidak sesuai dengan amar putusan itu menggantung dan perlu sekali ada peninjauan dari sisi hukum. Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review pada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menggantung. Dan kemudian juga bagaimana nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Alkatiri, kekhawatiran beliau, kekhawatiran kami semua ya, bahwa kalau melihat dari surat dakwaan itu jelas ditolak ya, surat dakwaan yang di sidang pokok perkara di di PN Jakarta Timur ya, itu sudah ditolak. Artinya kalau mereka akan memperbaikinya lalu kemudian mengajukan lagi pada sidang, maka yang menjadi prediksi bagi kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya, pertama pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh KPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu, hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu. Ya, seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena materi dari surat dakwaan itu sama, malah kurang 10 halaman. Jadi surat dakwaan pertama di mana ditolak, dinyatakan bebas demi hukum atau batal demi hukum itu 57 halaman. Tapi ketika kemudian mereka perbaiki itu hanya 56 halaman. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu kan akan ditolak. Tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun, akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami menurut. Jadi intinya ketika pra peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah.
Kami mengajukan pra peradilan kami yang kedua karena ada pasal sundupan 3235 harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah, kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita tetap sarungkan, akan kita melawan, akan kita terus melawan di sidang pokok perkara. Supaya apa? Kembali lagi supaya pasal-pasal selundupan undang-undang ITE yang sangat tidak relevan itu tidak lagi diberlakukan kepada warga negara Indonesia yang lain. Yang cukup saya sebagai sebuah exercise buat kita semua, bukan untuk saya selalu. Ada apa ditambahkan lagi? Baik. Orang lain. Ya betul, karena undang-undang ITE itu setelah terlalu banyak disalahgunakan. Seperti yang sekarang sedang paralel terjadi ya di Banjarmasin dari Kalimantan ya, kemarin yang terjadi pada Bapak Aldo. Itu juga penyalahgunaan atau overcharging ya terhadap pasal 3235. Kalau nanti ini menjadi presiden yang sangat buruk, di mana nanti sidang itu akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bersalah, tetapi hanya karena persoalan overcharging dari pasal yang disalahgunakan itu, maka akan menghasilkan banyak sekali kerugian bagi negara kita, bagi seluruh masyarakat. Karena anda supaya tahu ya, bahwa sidang ini dibayar oleh APBN, oleh keringat kita, oleh pajak kita, ya keringat dan darah kita, maka kita harus betul-betul menjalankan itu dengan baik. Maka insya Allah dengan bismillah kami akan menggodok dari materi judicial review. Kami juga akan paralelkan nanti untuk maju kepada sidang Mahkamah Konstitusi demi untuk rakyat Indonesia. Baik, teman-teman ada yang baik. Terima kasih banyak teman-teman media semuanya atas dukungannya selama ini. Mari kita bersama-sama berjuang ya. Mohon kawalannya, mohon bantuannya untuk menyebarluaskan perjuangan kami agar dipahami dan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya? Sudah? Sudah merdeka? Insya Allah. Ada yang mau tanya? Enggak, cukup ya. Tandang dulu ya. Tandang. Kemudian ada sidang. Ya, pada saat Mike. saya nanti akan sampaikan tentang Mike. hasil penelitian pekerjaan saya terkait dengan ijazah yang menjadi polemik selama ini. Ya. Tapi memang harus untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain dengan Perhatian, Jadi itu panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 930 PDP di 2025 PNJKP dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Oh ya, tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini pada tanggal 18 Agustus 2020 kami sudah mengajukan KPK yang kedua ya berkaitan dengan pasal selundupan tadi ya, pasal 3235 yang apalagi setelah kami mendapatkan bahan tambahan dari JPU simpulan dari mereka di pra pertama ini, kami melihat bahwa semakin nyata ya, semakin terbukti bahwa pasal 3235 itu betul-betul diajukan secara sangat tidak relevan ya. Jadi nggak ada sama sekali bukti bahwa saya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Ini benar-benar pasal selundupan, maka kita akan ujikan di pra peradilan. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Ya insya Allah. Kita tinggal penetapan jadwal untuk sidang praktik di Jakarta Selatan. Terus kemudian sidang pada PN Jakarta itu sudah dijalankan sudah ada relawan, sudah ada panggilan. Kami akan bertanya kepada kejaksaan, kami juga bertanya kepada Mahkamah Agung untuk minta fakta. Apabila ada praktik yang jalan di PN Jakarta Selatan, mungkinkah sidang pokok perkara juga jalan di PN Jakarta Timur? Jadi kita akan minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Jadi intinya tuh semua yang dijalankan oleh dokter itu mengikuti kaidah kepatuhan kami dalam menjalankan
untuk perkara perdata nomor 930 PDP Nggak ada masalah. Ya, artinya gini, PNJ kita ini Kota kalau maju itu kan kita berjuang, dipersilakan ya. untuk menggunakan Dalam ruang perang saja sidang kan luar. Rasulullah Terima SAW kasih. kan ada perang Uhud, ada perang Badar, ada kali satu perang menang, ada satu kali perang kalah, itulah perjuangan. Bagaimana Allah juga sampaikan hidup ini permainan dan sedang berontak. Jadi biasa saja. Intinya apa? Pada saat kita sedang melakukan pengajuan frapit, ya ini kita berjuang, kita berikhtiar, ya, dan sambil berdoa. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada kita manusia kita siapkan dengan sangat maksimal. Biar apa itu? Sama tidak loh, itu kan sebetulnya juga tidak relevan untuk menjadi dasar dari putusan sebetulnya, karena SEMA 3 nomor 3 tahun 2026 udah kami pelajari. Itu sebetulnya adalah untuk mengatur internal hakim, bukan kemudian menjadi dasar dari putusan. Kalau ada perhatikan baik-baik ya tadi ya, putusan peradilan itu isinya cuma teknis bahwa kami dianggap telat gitu aja. Padahal sebetulnya tidak ya, kalau dicermati pada surat-surat kami bahwa kami mengajukannya itu pada tanggal 30 Juli 2026 secara ikon. Memang hard copy-nya baru tanggal 3 Agustus 2026. Kenapa? Karena Sabtu dan Minggu tutup kan, tidak bisa memasuki. Ya, BTSP kan tutup. Jadi itu persoalan teknis sekali. Tapi kami mengajukan ekor itu tanggal 30 Juli 2026 sudah ada pada surat bukti yang kami ajukan. Jadi ya demikian barang ya. Jadi artinya berarti ini juga nih perlu diperbaiki juga ya. Kita sudah menggunakan sistem elektronik, tetapi tetap yang dianggap adalah sistem fisik gitu loh. Ya ini adalah sebuah sebuah notis ya buat kita semua ya, buat para penegak untuk pengadilan kejaksaan juga adalah yang manual, ada yang elektronik. Nah gitu loh ya, ngapain diberikan fasilitas elektronik kalau yang elektronik betul, kalau yang itu ternyata manualnya ya secara administratif. Jadi ini benar-benar yang diputuskan tuh sebenarnya masih betul, tapi ya sudah Full. ya. Oke, baik, ada lagi sudah ya, begitulah adanya ya hukum kita yang memang betul-betul harus kita exercise terus. Begitulah hukum Indonesia ya, di usia 81 tahun ini masih banyak sekali yang harus betul-betul kita urus dengan baik, dan itu nggak bisa kita berdiam diri saja ya. Kita yang urus, harus kita yang berjuangkan di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian judicial review untuk nanti akan menjadi sempurna hak yang diberlakukan saat ini. Ya, oke, baik, terima kasih.